Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lapangan Gor Sanggeng Manokwari dan sesaat lagi akan sama-sama kita saksikan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Berbahagialah Orang yang Membawa Damai yang terambil dari dalam Kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 5 ayat 9 dengan subtema yakni bangkit dan bermazmur bagi Kristus demi mewujudkan pilkada yang damai tahun 2024 di Provinsi Papua Barat. Kebaktian kebangunan rohani ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan terutama dalam menyongsong pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, engkau tetap terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam bakudapa. Salam satu hati dalam naungan Rumah Kaki Seribu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat sore dan selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat penjabat Gubernur Papua Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Manokwari atau yang mewakili, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda di Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat, yang kami hormati pimpinan partai politik di Provinsi Papua Barat serta hadirin sekalian. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kembali di Kabupaten Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Dengan kasih kami sapa Bapak Pendeta Yandi Manobe. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat datang kami ucapkan, selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di kota kami. Dan tentunya Bapak Pendeta Yandi Manobe akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan kita semuanya dalam kebaktian kebangunan rohani dan deklarasi Pilkada Damai tahun 2024 di bawah sorotan tema Berbahagialah Orang yang Membawa Damai. Dan subtema Bangkit dan Bermazmur bagi Kristus untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024 di Provinsi Papua Barat. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan jemaat Tuhan yang berkenan hadir saat ini. Kita akan bersama-sama tentunya menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima melalui hambanya. Untuk itu perkenalkan saya Gladys Waroy dan teman saya John Rumalatu. Kami berdua yang akan memandu serangkaian acara ini mulai dari awal hingga selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali kegiatan kita di saat ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin Ketua BKAG Kabupaten Manokwari. Dengan kasih kepada Bapak Pendeta Hugo Warpur, disilakan. Mari saja kita satukan hati, kita berdoa supaya Tuhan hadir dalam ibadah KKR ini, sehingga Papua Barat penuh dengan damai dalam Pilkada 2024. Oleh sebab itu mari kita satu doa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau di hari ini. Kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa memanggil Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya.
baik di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu, di dalam kebaikan-Mu yang terus akan menyertai gereja Tuhan yang ada hari ini bahkan untuk selamanya. Oleh sebab itu kami ada di Stadion Sanggeng, KKR Kebaktian Kebangunan Rohani. Kami percaya kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang berbahagia, yang membawa damai bagi Papua Barat. Oleh sebab itu hamba serahkan ibadah KKR ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah ibadah ini diberkati Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah kami, bukan sekedar kami beribadah, tapi rohani kami dibangun. Ada terobosan yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam ibadah kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau melawat kami, memberkati kami, pakai kami Tuhan, sehingga kami yang hadir hari ini, kami akan menjadi berkat bagi Papua Barat. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Kami berdoa bagi semua tim pelayan. Kami percaya Tuhan sudah khususkan, Tuhan sudah siapkan mereka untuk dapat melayani Engkau dengan pengurapan dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir, kami diberkati, kami pulang membawa damai. Papua Barat diberkati Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Serahkan ibadah kebaktian kebangunan rohani di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan sambutan penjabat Gubernur Papua Barat yang akan disampaikan oleh staf ahli gubernur. Izin berkenan mengambil tempat yang telah disiapkan staf ahli Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari yang dalam hal ini diwakili oleh Kasdam dan Kapolda Papua Barat. Mohon berkenan untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Asti, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore menjelang selamat malam. Yang saya hormati Kapolda Papua Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, yang saya hormati Pangdam 18 Kasuari Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kabinda Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala BIN Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Pasarkan Manokwari, yang saya hormati Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Suku Besar Arpak, Dr. Andes Domingus Madacan, yang saya hormati Ketua Panitia dan tim penyelenggara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih ada bersama untuk menghadiri sekaligus mengikuti ibadah kebaktian kebangunan rohani KKR yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkada tahun 2024. Ini semoga dengan seringnya kita beribadah kepada hikmat dan pengetahuan akan datang kepada kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kita semua mengetahui bahwa tujuan utama penyelenggara KKR ini adalah untuk lebih mengingatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan kita dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kabupaten, dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan
yang terbaik buat negeri kita ini. Hidup manusia di dunia penuh dengan rintangan, ujian dan cobaan. Demikian pula kehidupan suatu daerah menghadapi hal itu. Semua yang kita lakukan firman Tuhan telah mengajarkan kita sebagai hamba, kita diwajibkan menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Seberat apapun kita harus belajar untuk bersyukur, senantiasa sabar, tegar, dan tawakal, agar hidup kita menjadi lebih baik. Hadirin yang saya hormati, saya percaya kita semua yang hadir di sini mendapat bahwa pilkada adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu. Pemerintah sendiri telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama pemilu nantinya, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya mengajak saudara-saudara sesuai dengan batasan kewenangan dan bidang urusan masing-masing untuk pertama turut memastikan bahwa pilkada tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, melainkan sebagai iman untuk menciptakan atmosfer yang kondusif selama seluruh rangkaian tahapan pilkada nanti. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati sekalian. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua di tempat ini. Terima kasih Pak Staf Ahli Gubernur, dan mohon berkenan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pangdam 18 Kasuari yang akan disampaikan oleh Kasda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada acara KKR ini saya mewakili Panglima. Kebetulan kegiatan KKR ini dalam rangka kegiatan pilkada kita ke depan. Memang harapan kita, kemarin kita sudah melaksanakan Pilpres, berjalan aman, lancar, dan damai. Itu adalah keyakinan kita, dan masyarakat kita di Papua Barat sudah melaksanakan dan memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Saya harapkan untuk pilkada nanti kita juga harus melakukan hal yang sama. Kalau di Pilpres kemarin kita pilih orangnya ada di Jakarta, jadi mungkin bisa kita melihat kita punya kelompok itu pilih ini, tetapi orangnya di sana. Kalau yang sekarang pilkada, orangnya di sini, pengikutnya sini, penduduknya juga di sini, dan yang lebih penting adalah ada hubungan keluarga, famili semua di sini. Oleh sebab itu, saya mewakili Pangdam 18 Kasuari dalam kesempatan KKR ini menyampaikan beberapa hal. Ada 2 poin. Yang pertama, saya harapkan dalam setiap pemilihan itu terdapat harapan untuk kemajuan bersama. Oleh sebab itu, siapa saja pemimpinnya, mari ciptakan pemilu yang penuh kedamaian. Yang kedua, pemilu bukanlah pertarungan, melainkan kesempatan untuk memilih pimpinan. Siapapun dia yang kita pilih, yang nanti menang kita harus dukung. Oleh sebab itu, ciptakan kedamaian dalam proses pemilihan kepala daerah kita ke depan, terutama di Provinsi Papua Barat. Saya bacakan, mungkin ada nats Alkitab yang memberikan kita arahan, gambaran kepada calon-calon yang akan kita pilih, kepada mungkin partai-partai yang akan mendukung, kepada masyarakat yang
ada di situ. Saya ambil dari Amsal 16 ayatnya yang 9. Hati manusia memikir-mikir. Saya ulangi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Sepakat? Saya harapkan untuk ini, nats ini berlaku untuk calon, juga semua pendukung terhadap calon. Sehingga kedamaian yang sekarang kita awali dengan KKR ini bisa berjalan sesuai dengan arah dan kehendak Tuhan ke depan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh Forkompinda, Bapak Ibu sekalian, anak-anak peserta kegiatan ini, para pemuda, semua yang telah mendukung, termasuk panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, terima kasih. Tidak lupa kepada Bapak Pendeta, terima kasih. Bapak sudah berjalan jauh mengunjungi kami di sini. Semoga arahan ini yang nanti Bapak Pendeta sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri, terima kasih. Tuhan beserta kita. Selesai. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua di tempat ini. Terima kasih Pak Kasdam yang telah menyampaikan arahan dan juga nats bagi kita semua. Bapak Ibu, kita sama-sama akan mendengarkan sambutan dari Kapolda Papua Barat yang akan disampaikan oleh Wakapolda Papua Barat. Dengan kasih kepada Brigjen Pol Alfred Papare SIK, disilakan. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mohon maaf, saya mewakili Bapak Kapolda. Saya juga mohon maaf tidak menyapa lagi Bapak Ibu yang hadir karena tadi sudah disapa oleh yang mewakili PJ Gubernur. Bapak Ibu yang Allah kasihi, tadi kita sudah dengar pesan-pesan dari PJ Gubernur atau yang mewakili. Juga pesan-pesan dari Bapak Pangdam atau Bapak Kasdam yang mewakili. Hampir beliau berdua sudah mengingatkan kita bagaimana kita menjaga agar pelaksanaan pilkada serentak, baik pilkada gubernur, wakil gubernur, Papua Barat, dan juga Papua Barat Daya, serta pilkada Bupati, Wakil Bupati, jajaran Papua Barat dan juga Papua Barat Daya, agar bisa sama situasinya tercipta seperti pemilu presiden dan pemilu legislatif yang sudah kita lewati. Oleh karena itu pada kesempatan KKR ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin kita berikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, karena Bapak Ibu boleh melihat bahwa kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Amin ya. Kita tahu bahwa Manokwari sering hujan, tetapi hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam kegiatan panitia ini, mereka setiap hari datang ke tempat ini berdoa. Semoga stadion yang kita gunakan ini, Stadion Sanggeng, bisa kita laksanakan dalam cuaca yang baik. Dan saat ini kita boleh rasakan cuaca itu. Kita juga berterima kasih sama Tuhan karena kita mengundang Bapak Pendeta Yandi Manobe. Awalnya beliau mungkin sedikit keberatan karena waktunya cukup padat. Tetapi akhirnya hati beliau menerima tawaran kita untuk hadir di tengah-tengah kita di kota Manokwari. Ya, kita berikan aplaus buat Bapak Pendeta Yandi Manobe. Jadi harapan kami semoga acara ini betul-betul kita semua menikmati.
kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan sabda firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kepada kita. Dengan harapan kita pulang dari tempat ini, kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus untuk membawa damai di tanah ini. Terutama kita boleh menciptakan pilkada damai di Provinsi Papua Barat. Yang kedua, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hampir kita di seluruh Papua, baik itu di Papua Induk, Papua Barat, dan juga provinsi-provinsi yang DOB kemarin, itu dinilai indeks potensi kerawanan pemilu itu masih berwarna merah. Saya ulangi lagi, penilaian indeks potensi kerawanan dalam pemilu itu masih berwarna merah. Kami dari pihak pemerintah, TNI dan Polri, dan juga KPU dan Bawaslu sangat berharap seluruh peran aktif dari masyarakat, baik yang ada di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya, untuk mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini dengan aman dan damai. Tentu tujuannya adalah bisa memilih pemimpin-pemimpin kita yang takut akan Tuhan dan boleh membangun daerah kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, selamat menikmati acara KKR ini. Semoga di tempat ini kita boleh menerima Roh Kudus dan hati yang damai untuk kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing, kita melaksanakan aktivitas kita, dan kita boleh menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai apa saja, baik itu di pemerintah, TNI, Polri, dan juga di masyarakat semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua di tempat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakapolda Papua Barat yang telah menyampaikan arahan atau sambutan dari Kapolda Papua Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah deklarasi damai. Mohon berkenan Bapak Ibu tamu undangan yang ada di tribun bisa mengambil bagian di panggung, dan juga Ketua FKUB beserta anggota, Bapak Ibu pimpinan partai politik, Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Seluruh tamu undangan berkenan untuk berdiri. Deklarasi Pilkada Damai akan kami pimpin langsung. Bapak Ibu sekalian nanti menirukan apa yang kami ucapkan. Deklarasi. Deklarasi. Kami seluruh komponen masyarakat. Kami seluruh komponen masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri dan Polri di Provinsi Papua Barat di Provinsi Papua Barat siap mendukung terwujudnya Pilkada Damai tahun 2024. terwujudnya Pilkada Damai tahun 2024. Papua Barat hebat. Papua Barat hebat. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Terima kasih. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Ya baik, selamat malam Bapak. Iya, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini yaitu kebaktian kebangkitan rohani, ini merupakan beberapa rangkaian kegiatan menyongsong pilkada yang damai di Provinsi Papua Barat. Sebagai perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri, mungkin adakah himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat di 7 kabupaten kota di Papua Barat ini supaya sama-sama bisa mensukseskan pemilu, terutama pemilu yang damai? Terima kasih. Hari ini kami pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan beberapa institusi TNI, Polri menyelenggarakan ibadah KKR dalam rangka Pilkada Damai di Provinsi Papua Barat.
secara khusus di Kota Manokwari dan 6 kabupaten lainnya. Harapan kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat, kegiatan pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober dengan kita menyelenggarakan event-event keagamaan sendiri akan membuat ketenangan, damai di lingkungan masyarakat, dan kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kebersamaan, kemudian saling menghormati dan ikut bersama menyelenggarakan pemilu kada yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Dan sebagai pemerintah, kami akan menjamin terselenggaranya pemilu kada di Provinsi Papua Barat secara keseluruhan, terutama di kabupaten-kabupaten. Kami menghimbau kepada semua masyarakat supaya saling menghormati walaupun berada dalam kondisi perbedaan, tetapi kiranya perbedaan itu akan menyatukan kita untuk memilih seorang kader pemimpin bangsa yang akan menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Demikian. Baik Bapak, terkait dengan pilkada ini sendiri, apakah sejauh ini dalam menyongsong pilkada, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri untuk menyongsong pilkada ini? Ya, dalam rangka mempersiapkan daerah ini dan secara khusus masyarakat, kita sudah melakukan pendataan-pendataan, terutama data-data penduduk untuk dipersiapkan. Dan dari data-data itu kita juga melakukan himbauan-himbauan melalui media massa, melalui ikatan-ikatan keluarga. Kita juga melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga keagamaan, kerukunan-kerukunan keluarga untuk memberikan pemahaman bahwa kegiatan pilkada ini adalah untuk kita sama-sama memilih seorang figur pemimpin yang akan menjadi seorang pemimpin bagi daerah kita masing-masing. Iya, kita boleh melihat bagaimana kesinergian antara pemerintah, TNI Polri, tak lupa juga para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda untuk boleh bersama-sama mendukung pilkada damai di tahun 2024 ini. Khususnya di Provinsi Papua Barat. Benar sekali. Iya. Spirit yang sama dapat membangun Provinsi Papua Barat dengan aman, damai, dan sejahtera. Ya, dan untuk itulah kita boleh hadir tentunya malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama berdoa agar pilkada yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini boleh berjalan dengan aman. Dengan aman. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai dengan ibadah, kita akan mendengarkan solo yang akan dipersembahkan dari Ibu Baransana.
pujian dari bahasa Biak, Kak Koni. Bahasa Biak. Bahasa ya? Biak. Iya. Tapi semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Benar nama Tuhan. sekali. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini, tapi kita akan masuk mendengarkan persembahan pujian dari Polda Papua Barat. Paduan suara Polda Papua Barat di bawah asuhan Kakak Aris. Kakak Aris yang tadi menyanyi itu ya? Benar sekali. Siap. Dan untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan tidak cukup dengan apa yang mereka punya. Tapi mereka juga mau mempersembahkan pujian untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita boleh melihat anggota-anggota yang luar biasa. Kecintaan mereka kepada Tuhan tentunya tetap bertumbuh. Ya. Karena tetap juga mereka ada jam ibadah tersendiri, Bunda. Oke. Di Polda. Di Ya, Polda. benar sekali. Luar biasa. Jadi mereka bisa menjadi prajurit dunia tapi juga Surga juga mereka prajurit siap. surga. Kita berikan tepuk Kita tangan berikan untuk kemuliaan paduan bagi suara Tuhan Polda. untuk paduan suara dari Polda Papua Barat. Kasih setiamu
Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, tanta-tanta dorang, om-om dorang, yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kami pihak kepolisian Polda Papua Barat menghimbau dan mengajak peran aktif kita orang semua untuk bersama-sama menjaga jalannya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini agar berjalan dengan aman dan damai. Kami juga menghimbau kepada teman-teman yang ada di KPU maupun Bawaslu agar tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar kita semua dapat memilih pemimpin kita, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota yang terbaik, dan tentunya dapat membangun daerah kita bersama-sama dengan kita semua yang tinggal di dua provinsi ini. Kami Polda Papua Barat akan semaksimal mungkin bekerja mengamankan Pilkada serentak 2024 ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentu semua itu akan berhasil karena peran serta, dukungan, bantuan daripada semua pihak, pemerintah, TNI, dan juga masyarakat. Demikian yang bisa kami himbau, dan kami mohon bantuan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ibadah saat ini akan dipimpin tim pelayan Oikomene. Benar sekali. Dengan WL, Ibu Pendeta Weli Rumbarar, dan juga Bapak Pendeta Denny Mustamu, dan juga adik Igi Karubaba. Dan para pelayan boleh kita melihat Bapak Ibu yang boleh tampil di hadapan kita semua nanti. Choir dari remaja dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari. Di bawah pimpinan Pak Saka Waroi. Dengan jumlah anak sekitar 250. 250 anak. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa yang hadir untuk dari anak-anak denominasi gereja mendukung ibadah KKR di malam ini. Dan juga ada penari. Ada penari. Ada penari, ada banners juga yang akan tampil di hadapan kita semua untuk boleh melayani Tuhan lewat talenta mereka. Iya. Dan para penari ini ada di bawah asuhan Jaringan Penari Sekota Jaringan Manokwari. Penari Sekota Manokwari. Ada banners di sana, ada Panji, tapi juga ada penari tamborin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi umat Tuhan. Semua ada dalam kasih dan karunia Tuhan. Shalom. Mana lambaian tangannya buat Tuhan? Yang sebelah sini juga. Shalom. Selamat malam, selamat datang dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani, dan deklarasi Pilkada Damai 2024. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita mulai ibadah kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau ibadah KKR malam hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami serahkan seluruhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah setiap kita menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Terima kasih Tuhan.
sama-sama katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Kau dan perkasa, Allah Tritunggal, agung dan segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Rajamu. Haleluya. Mari katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, haleluya, murah dan perkasa. Allah Tritunggal,
pemirsa, saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Pendeta Yandi Manobi selaku pelayan ibadah KKR di saat malam hari ini. Dan Bapak, untuk ibadah KKR di saat malam hari ini dengan tema berbahagialah mereka yang membawa damai yang terambil dari dalam kitab Matius 5 pasal 5 ayat 9. Ini apakah ada pesan khusus dari Bapak sebagai hamba Tuhan untuk masyarakat terutama dalam menyambut pilkada di tahun 2024 ini? Oke, baik, terima kasih. Yang ikut Tuhan Yesus itu ada ribuan orang di situ. Pesan ini menjadi pesan yang sangat penting. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ada lanjutannya, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berarti yang datang membawa damai itu anak Allah. Yang tidak bawa damai itu setan buah anak itu. Jadi karena itu kita dipanggil untuk membawa damai dimanapun kita berada. Termasuk ketika kita ada dalam berbagai-bagai perhelatan, termasuk perhelatan politik, pilkada, pilpres, pemilihan umum dan lain-lain. Supaya sadar bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, mereka datang dengan misi itu, membawa damai. Kenapa? Pertama, ada perbedaan. Yang kedua, ada potensi konflik karena ada provokasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itu harus diatur begitu rupa, kecuali dengan hati yang penuh damai. Supaya ini bisa kita bawa dan sebarkan pendamaian itu di mana-mana. Bagi kekristenan, penebusan Yesus itu telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia harus berimbas pada pendamaian dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan alam semesta. Supaya negeri di mana kita tinggal menjadi negeri yang aman. Tanda-tanda kerajaan Allah ada di situ. Pemerintahan Allah, kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan. Di dalamnya itu ada perdamaian, kasih, sukacita, keadilan. Itu yang kita mau nyatakan teman-teman. Iya Bapak, terkait dengan kita di Indonesia ini kan merupakan terdapat keberagaman suku, bahasa dan budaya, pola pikir juga berbeda-beda. Ini untuk menyatukan masyarakat melalui sisi rohani ini bagaimana nih Bapak untuk supaya menciptakan pilkada yang damai? Tuhan sebenarnya mengajarkan kita dengan sama baik. Hendaklah engkau berkasih-kasihan. Hukum Taurat itu ada 10, diterjemahkan jadi 613 pasal. Ada ribuan peraturan hidup setiap hari yang Tuhan simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu dia tinggal satu kata, kasih. Kalau itu ada, tidak sulit kita mengelola itu perbedaan. Masing-masing bisa merendahkan diri, masing-masing bisa terima orang lain, mencintai perbedaan sebagai sesuatu yang membawa kita pada kemajuan, pada hal yang lebih memuliakan Tuhan Allah. Siapa tidak mencintai perdamaian, tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di tengah dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan malam ini, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Ini suara sudah bisa dengar dengan baik? Oke. Untuk kepentingan malam hari ini semua aja kita renungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka bersama-sama Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26 yang sudah dapat katakan amin. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom.
Ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk sorga berarti masuk, kalau bukan sorga berarti masuk. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana pendeta? Itu juga bikin saya pusing itu. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan, kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Manusia beda dengan ayam. Jemaat, waktu Tuhan mau cipta ayam, dia cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi sapi. Waktu cipta babi cukup berfirman jadi babi. Waktu cipta segala sesuatu selain manusia cukup berfirman langsung jadi. Tetapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, ada pertimbangan. Kenapa? Kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu manusia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah Tuhan hitung, baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Sama-sama, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia itu hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut kita rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu lagi, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Pendeta Yandi baru cukur kumis 2 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu nona-nona baru cabut alis mata, ukir bagus-bagus. Harapannya coba dia jangan tumbuh lagi. Ternyata dia tumbuh kok tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Kalau baru tubuh yang hidup, kita belum beda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Amin. Kedua, ini tidak ada di ayam. Kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Sama-sama. Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam ada otak kok tidak? Ada, tapi dia tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Betul? Atau di Manokwari ada sekolah untuk ayam? Ayam ada otak tapi tidak pakai. Ayam ada hati kok tidak? Dia punya nama hati ayam, tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Dia ada ikut ibadah. Tapi itu kan cemburu. Iya, karena dia bukan ayam. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. 3. Manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia harus mencari Tuhan. Sekarang saudara lihat, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Saudara lihat sekarang punya tubuh yang hidup, roh yang hidup, jiwa yang hidup. Cukup? Tidak, Tuhan tambah. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa?
Rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Kekal, kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus itu, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus, dan sempurna. Setelah jadi begitu baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Engkau atur saja. Dunia ini mau baik tergantung siapa? Tergantung siapa? Dunia mau hancur pun tergantung siapa? Ulang. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak tergantung siapa? Tambah satu kalimat. Tambah satu kalimat, tolong hafal baik-baik. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus, karena ada otoritas besar yang Tuhan kasih pada kita. Jemaat, sekarang saya harus turun karena pertanyaannya mulai banyak. Dan kita akan memberi jawab tema berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut apa? Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut. Disebut siapa? Jadi yang tidak bawa damai itu siapa pun anak? Yang bawa damai disebut. Yang tidak bawa damai disebut. Siapa pun anak? Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di dunia, tidak pantas hidup di Indonesia. Sebab apa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa di dunia segala sesuatu itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada hitam, ada panas, ada. Itu berbeda kok tidak? Beda. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan. Bedanya berapa tahun itu? 44. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu dong bakorek saya itu. Jemaat. Di rumah-rumah itu kalau kita tanya, Bapak, anak ada berapa? Dia orang bilang, Bapak, kita punya anak ada 4. Terus, sudah kerja di mana? Dia bilang, Bapak pendeta, anak ada 4. Puji Tuhan, Tuhan sayang yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 yang jadi manusia berapa? Berapa? Ya, yang satu apa? Coba kasih tahu saya, yang satu apa? Kalau dia gubernur, manusia atau bukan? Polisi? Jadi tentara? Ketua dewan? Kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Penghargaan pada kemanusiaan menjadi rusak kan? Lalu bagaimana? Akhirnya orang yang rasa diri punya jabatan, punya pengaruh politik, punya kepemimpinan sedikit pada kelompok-kelompok sosial, bisa memprovokasi orang untuk menghancurkan kemanusiaan karena tidak paham tentang kemanusiaan. Padahal kita semua manusia, di sini ada yang bukan manusia. Dalam sebuah kebersamaan, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting. Amin toh? Jemaat.
Dalam sebuah kebersamaan Anda mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam kebersamaan. Amin. Supaya kelola ini kemanusiaan dan perbedaan dengan baik. Amin. Ya. Itu satu. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Jemaat, jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena antara otak dan perasaan sudah tidak dapat lagi berimbang. Dia sudah tidak kenal itu saudara. Dia sudah tidak kenal itu kakak adik. Karena antara otak dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Jemaat, nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana kasih dan persaudaraan hilang. Karena akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Jemaat, di sini kakak adik aman, dengan papa mama aman, ipar-ipar. Kenapa mulai miring? Dengan mertua, mulai bakal ada mertua. Jemaat, jemaat. Orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Karena perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Orang kalau sudah tersinggung, tidak paham lagi kemanusiaan, suka buat aneh-aneh. Dari akal dan perasaan. Jemaat, ini negara ini kacau karena orang tidak bertolak dari agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita lagi sibuk urus orang lain punya. Coba kita urus kita punya istri, yang urus orang lain punya istri. Ya kok? Mengelola ini dari jiwa yang sehat. Iya toh? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Pendeta khotbah itu pasti dia omong saya. Siapa omong dia? Kita tidak omong dia. Jemaat, jadi ternyata orang yang tidak berdamai itu dimulai dari dirinya yang tidak aman. Masing-masing kita nih kalau diri aman, orang-orang NTT bilang begini, kita tidak bisa larang burung terbang lewat atas kita punya kepala. Tapi kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kepala. Kita tidak bisa melarang orang membangun jalan di samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai dia tolak kita punya pagar, injak kita punya tanaman. Jemaat, jangan percaya kalau ada orang datang tim sukses, dia datang dia kasih tahu kita, ini orang Lempung kejelekan, jangan percaya. Nanti itu dia bawa pada kehancuran. Kita tidak boleh bertengkar, berkelahi. Saudara lihat sekarang, manusia sangat mulia. Tuhan mengizinkan kepada kita mengelola alam semesta, hubungan sosial, hubungan dengan Tuhan. Itu ada pada tangan kita, kita mau jadi apa. Hanya dari hati yang terbuka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menolong kita untuk mensiasati hidup ini tanpa kepalsuan dan pencitraan. Yang kita lakukan itu yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan malam hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, lihat hati kami, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah sama-sama sekali lagi semuanya. Kebaikan-Mu tidak habis-habis dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kau dapati, Kau dapati aku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, Kau dapati aku. Sama-sama semuanya. Setia, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami merindukan firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Kami percaya dalam kuasa-Mu yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan atasnya, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan atas mereka. Kami rindu damai. Oleh firman-Mu kami dibentuk supaya kami damai dengan diri kami, dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Kami rindu menjadi pembawa damai karena dengannya kami disebut anak-anak Allah. Kami mau berkomitmen menjadi agen-agen pembawa perdamaian di tengah-tengah dunia. Kami rindu Indonesia penuh dengan kedamaian. Kami rindu tanah Papua damai di dalam nama Tuhan. Kami rindu Provinsi Papua Barat damai karena Engkau. Kami rindu tempat di mana kami tinggal penuh dengan kedamaian dari sorga. Kami percaya kami tidak bisa sendiri. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari beri kemuliaan bagi nama-Nya. Baik pemirsa, dengan tari-tarian serta puji-pujian yang dilantunkan tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan hari ini di lapangan Gor Sanggeng Manokwari dengan tema berbahagialah mereka yang membawa damai. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan kerohanian seperti ini dapat merangkul seluruh rangkaian komponen masyarakat terutama TNI dan Polri untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di Provinsi Papua Barat, terutama dalam menyambut Pilkada Damai tahun 2024. Akhir kata saya April Yanikur mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Dua